Halo YouTube, selamat datang di Gaspol Otomotif bareng sama gua Adit. Sekarang ini kita ada di luar ya, sambil sambil jalan-jalan menuju sore, dan gue juga ditemenin sama sahabat gue di sini, ada Ihsan Papoy. Halo. Hai. Kalau misalkan di Tasik pasti terkenal dengan audio mobil ya. Sedikit lah. Sama sama kalau misalkan pengen dandanin lampu-lampu tuh ya, pakai proji atau segala macam, kelistrikan. Biasanya kalau di Tasik sama dia nih, salah satunya ya. Masih Oke. banyak, Masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak. Tapi yang paling kepake menurut gue adalah dia lah. Kalau misalkan lu pengen pengen tahu ya, nanti lihat aja di Instagramnya dia. Kepake apa pengen gratis? Yang gratis. Tapi yang jelas hari ini kita bakal sambil cerita-cerita mobil gitu ya. Historical mobil. Kalau misalkan lu juga bisa lihat di samping gua, ini ada satu mobil yang vintage banget. Ini mobil tahun 70 ya? 73 gitu kan. Punyanya dia. Yang punyanya ada di samping gua. Kuning. Kalau kemarin gua pakai baju kuning, sekarang dia pakai baju kuning ya. Bajunya tukeran, Pak. Bajunya tukeran. Pinjam ya. Tadi Arjun soalnya. Kalau boleh diceritain nih Poy, sebenarnya ini mobil apa nih? Teman-teman YouTube kan belum pada tahu juga. Ini tuh Fiat sih, Fiat. Keluaran 73 namanya. 73. Fiat 127 biasanya disebut tuh. Kalau enggak bisa disebut Fiat Mr. Bean. Fiat Mr. Bean, karena emang mirip ya. Mirip mendekati lah. Mendekati. Cuma kalau dari jauh sih memang kelihatan kayak mobil Mini Cooper atau Mini Morris gitu ya. Gua kalau dari dekat kita lihat emblemnya, terus juga lihat depannya, itu sangat jauh banget sama Mini Cooper gitu ya. Kalau untuk bodinya tahun 70-an hampir mirip banget semuanya ya. Ya. Dari Sama. mulai Fiat, terus VW, terus juga Mini, itu hampir rata-rata mobil Eropa kecilnya kayak gini gitu ya. Dan ini tuh dibilangnya tuh Fiat Sport. Fiat Sport. Soalnya 2 pintu, terus belakangnya tuh bisa dilipat buat bawa sepeda, buat olahraga gitulah. Jadi sportnya tuh bukan buat lari gitu. Jadi buat olahraga. Gitu. Dulunya tuh kayak gitu. Bahkan gue pernah baca gitu ya, bahwa si Fiat 127 ini di Eropanya menjadi salah satu mobil terbaik di tahun 70-an. Ya. Ini keren sih ya. Tapi kita nggak ngomongin soal sejarah mobilnya, gue pengen ngomongin soal sejarah lu dapetin mobil ini gitu. Karena kalau ngomongin soal sejarah mobil ya lu bisa ngeliat di Google lah. Banyak. Kan? Banyak banget. Nah, ini sejarahnya. Karena setiap mobil itu atau setiap kendaraan itu menurut gue pribadi selalu ada nilai historikalnya ya kan? Benar. Kalau boleh tahu nih, ini sejarahnya lu dapet mobil ini gimana nih? Ini tuh tahun berapa ya? Dulu waktu saya SD 2001 apa 2002? 2001 pertama masuk SD ini mobil udah ada. Mobil ini udah ada. Berarti tahun berapa tuh? 2001 ya. Berarti sebelumnya di tahun 2000-an lah. Sebelumnya ada lagi sebelumnya itu tuh pakai Daihatsu Palomek kalau tahu. Oh iya, Daihatsu Palomek gue tahu. Yang 2 tak tuh. 2 tak ya. Kalau nyalip truk tuh, wah kayak mau mati. Mirip ini Trungtung. Trungtung. Sebelumnya pakai itu. Nah, ini punya kakek sih sebetulnya, almarhum. Oh, oke. Berarti warisan ya? Enggak, cucunya banyak. Cucunya banyak. Enggak bisa ngambil. Cuma yang frontal dia saja. Cucunya banyak. Enggak bisa diakuin satu gitu. Oke, berarti ini mobil dari kakek, akhirnya diurus sama lu, kan? Baru diurus tahun berapa nih? Diurus tuh sebetulnya yang ngurus dari dulu tuh kakek sih. Oh, kakek yang ngurus. Kakek yang ngurus tuh. Jadi ya sekarang aja pas kakek udah nggak ada, kita yang gantiin urus. Oke. Berarti ini masih fully original atau gimana nih? Enggak, kalau cat ini udah ada sedikit tambalan gitulah. Terus velg juga udah kelihatan bukan orinya, tapi yang orinya ada. Orinya itu masih ada ini ya, ketokan Fiatnya. Semuanya ada ketokan Fiat. Bahkan ini baut satu-satunya tuh ada ketokan Fiat juga kalau misalkan dipocek. Dipocel gitu ya. Itu kan ditutup sama cat.
Ini semuanya sih ori, cuman velg. Kalau yang nggak ori itu apa lagi ya? Velg mungkin, terus tadi sempat ngelihat juga ini nih handle apa namanya? Handle itu dari Hanger. Jadi dari mobil apa sih? Mobil bekas perang itu. Mobil bekas perang mungkin ya. Terus juga seat belt tadi. Seat belt, mobil lihat. pokoknya itu bekas mobil perang kalau nggak salah. Yang bekas perangnya itu mobilnya hancur. Mobilnya hancur. Sama kakek dibawa ininya aja. Mobilnya gitu. hancur, seat beltnya masih ada, buset. Aneh banget sumpah. Ya mungkin bisa dimanfaatin lah katanya. Tapi selama pakai mobil ini rewel nggak sih? Nih persepsi orang-orang tuh mobil Eropa mahal, rewel. Banyak yang bilang kayak gitu. Kan. Padahal nggak kayak gitu juga. Spare part sekarang online udah mudah lah ya. Iya, gampang lah. Banyak, mau dari Itali sekalipun sekarang udah gampang. Benar. Jadi balik lagi ke perawatan aja sih. Perawatan aja ya. Berarti nggak susah kan ya perawatan? Nggak susah. Karena masih sama aja kayak mobil-mobil Jepang. Berarti masih karburator juga kan? Karburator tahun 73 masih bisa dipakai sampai sekarang. Paling kenceng bawa berapa? Sampai cepet gua. Sampai 100 itu juga kayak mau mati. Takutnya pecah semuanya. Rontok juga nih. Rontok, ya? merudul. Belum direstorasi kan ini ya? Belum direstorasi, masih asli, masih walaupun emang si catnya udah disiram ya, teman-teman ya. Sebagian sih. Sebagian. Terus ada kenangan nggak sih sebenarnya sama mobil ini? Waktu kecil tuh sering dibawa jalan-jalan. Waktu kemarin almarhum masih ada. Nanti adalah videonya di waktu saya lagi. Dulunya saya diajak jalan-jalan. Dan kemarin saya yang ngajak jalan-jalan. Waduh, gitu. Paling suka tuh ini kalau orang Tasik pasti tahu daerah Bantar. Bantar ya, tahu. Bantar di sana tuh ada pohon gede yang akarnya gede juga. Iya. Suka dipakai ayunan tuh. Itu enak. Nah, ini tuh sejarah ke sana. Sambil dengerin lagu keroncong. Keroncongnya Mbah Hesti Kus Endang. Dan kasetnya pun masih ada sampai sekarang. Masih ada. Berarti ini dulu sempat ada audionya kan? Ini juga masih nyala, cuman kemarin kabelnya diputusin, mau ganti speaker kemarin tuh. Ini masih nyala, tipnya juga masih berfungsi. Radionya masih ada. Kaset tipnya masih pokoknya masih jalan aja. Masih fungsi. Berarti speedometer juga masih jalan. Speedometer, ampere bensin, apalagi di sana fungsi semua. Fungsi semuanya. Gila. Kunci kontak? Kunci kontak masih ori. Edan. Masih ori. Berarti dari kakek ini ngambil tahun berapa nih kakek? Kakek 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an ya? Ngambil tahu 2000, ini ya? Gak tahu 99. Ini tuh bekas dokter di Tasik, gak tahu siapa dokter siapa gitu. Nah, barangkali nih ada Pak Dokter yang kangen sama mobilnya. Udah meninggal, Pak. Oh, udah meninggal. Udah meninggal, Pak. Yang dokternya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Kirain masih ada. Nah. Tuh kan, diri itu anjir mobil orang udah meninggal, Pak. Ya kali aja ada keluarganya mau mau ambil lagi. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh, ini nggak bakal dijual. Nggak bakal dijual ya. Tapi kalau 300 juta boleh kali. Aduh, iman saya terkoyakkan. Kalau paling jauh yang pernah lo tahu nih ya, nih mobil pernah kemana? Waktu itu ke Ciawi sampai Bandung kalau nggak salah. Ciawi mana nih? Ini Ciawi. Oh, Ciawi sini ya. Tetangga kita ya, bukan Ciawi yang ada di daerah Bogor sana ya. Bukan. Sampai ke Bandung masih kuat. Masih sampai ke Bandung, sampai Cileunyi sih. Gila, sumpah. Berarti tenaganya masih oke juga ya. Enak, tenaga masih enak. Ya. Ada rencana mau direstorasi nggak sih? Mudah-mudahan ada rezeki mau total. Pengen ya sambil nyari-nyari juga kayak sasisnya sama bodi dipisahin, terus mesin dibuka. Pengen totali aja semuanya. Ya. Oke. Tapi ada nilai yang bikin kenapa sih nih mobil akhirnya lu nggak mau jual gitu loh? Masalahnya kenapa? Pertama lama di kakek. Terus
waktu kakek ngisi sisa hidupnya tuh semuanya buat mobil gitu. Semuanya buat mobil. Gila. Sampai apapun itu dari segi mesin, mau itu berat mau itu mudah, dia kerjain sendiri. Dikerjain sendiri sama kakek. Walaupun udah berumur ya. Udah berumur. Kemarin terakhir tuh kakek benerin head si bagian klepnya tuh. Dia benerin sendiri. Gila. Berarti kakek bahkan sebelum meninggal aja dia tuh mobil gimana. Yang dipikirin tuh mobil aja. Bukan anak dan cucunya ya. Mobilnya gimana? Luar biasa kakek ya. Makanya kalau misalkan sampai dijual, aduh, enggak ya. Bahkan saya juga ada satu lagi pemberian dari kakek tuh Vespa tahun 80 PX. New PX. Bukan New PX. PX-nya tahun 80. Ya. Itu ada sampai sekarang. Masih ada? Masih ada. Masih jalan? Masih. Yang mana sih? Yang biru punya saya. Oh, yang warna biru. Vespa Racing teh ya. Oh, itu peninggalan kakek. Nanti boleh tuh kalau udah jadi nih kita review ya, teman-teman. Mau dibenerin dulu soalnya. Mau dibenerin dulu nih. So far selama pakai mobil ini ada kebahagiaan tersendiri nggak sih? Lebih ke bangga sih. Bangganya gimana tuh? Jadi kayak nih gua nih gitu, pakai mobil tua gitu. Masalahnya mobil tuanya bukan beli gitu. Iya. Tapi udah lama dari nemenin dari gua SD sampai saat ini dia nemenin. Tapi nggak apa-apa, benar-benar nilai historikalnya ini luar biasa banget ya. Emosional sih mungkin. Emosional bareng sama kakek, kenangan sama kakek dan sampai sekarang dan masih ini tuh dibawa. agak sedikit dulu tuh sempat ya. Bukannya gimana, tapi anak-anaknya tuh lebih khawatir sama si kakek. Karena apa? Posisi dia udah tua, udah berumur, masih aja ngoprek mobil. Sampai-sampai kayaknya anak-anaknya tuh jadi bikin rundingan gimana kalau mobil tuh dijual aja, sampai kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya tuh kakek gimana sih Ihsan aja gitu. Oke. Gimana? Dan akhirnya kemarin ibu saya sendiri bilang, San, waas, emut ke aki. Saya bilang di situ, nah ini alasan saya kenapa nggak jual gitu. Nah karena ada kenangan kan, bener banget. Kenangan. Karena ya setiap kendaraan lah, gue juga punya motor gitu kan yang emang nemenin gue dari zaman susah sampai sekarang masih susah. Gak setuju itu. Masih ada. Masih susah juga. Ya. Emang sih ini kalau buat dijual kayaknya sayang sih ya. Sayang banget. Ya tapi kalau ada yang 300 juta boleh lah, apa-apa. Dia juga bergetar hatinya. Bergetar. Ya. Tapi buat kedepannya kira-kira mau diapain lagi nih untuk si mobil? Pokoknya pengen direstorasi total aja lah. Dari kaki-kaki, mesin, terus body sama sasis itu yang utama sih. Soalnya dulu pernah ngerasain enaknya ini kayak gimana. Pertama kali gitu ya. Pertama masih better lah, masih segar. Body masih ngaleng. Masih ngaleng. Terus sasis juga belum banyak yang keropos. Enak banget, enak jauh dari sedan-sedan Jepang. Bener-bener. Ya Eropa ya kan, karena salah satu mobil terbaik di Eropa juga dulu Fiat 127 ya. Karena kan generasi setelah ini kan Fiat Uno nggak salah Uno, ya. Langsung udah Uno. pindah ke Uno. Ada teman gue kalau nggak salah dia punya Uno juga, bagus. Mungkin nanti bisa gue kontak, kita review mobilnya. Oh gila, keren banget. Karena yang paling gue suka dari mobil ini ya teman-teman, ini loh, attention to detailnya si talang airnya tuh. Mobil zaman dulu tuh masih dipikirin, nggak kayak mobil sekarang. Udah bulat deh. Udah bulat tok gitu aja. Cuma kalau misalkan yang ini tuh bener-bener apa ya, dipikirin gitu loh. Orang-orang zaman dulu tuh dipikirin banget. Ditambah lagi, nah ini nih ini sebenarnya fungsinya kalau misalkan lagi hujan, dia tuh ngambil anginnya dari luar gitu. Benar. Ngambil anginnya dari luar. Sama ini kan orang dulu kan suka ngerokok. Kalau misalkan ngerokok kan ya tinggal pasti tinggal buangnya di situ. Dan ini mobil nggak ada AC, tapi ada pemanas. Nah lu kan soalnya dari negara asalnya dingin. Ya benar. Jadi dia tuh nggak ada AC, adanya pemanas. Ada pemanas. Masih aktif pemanas? Masih aktif.
Gila. Masih aktif. Cuman jarang dipakai. Buat apa Ya, panas-panasan buat di apa dalam, di luar juga, juga gitu. udah panas kan. Apalagi lihat si dia gitu. Baca. Cuman ini doang sih pelek pakai Pelek pakai Mirage ini ya. Mirage Mitsubishi Mirage. Berarti kan PCD-nya 100. 100 ya. Heeh. 100 rata, ET46 kalau nggak salah. Ini bisa nempel di sini gimana nih ceritanya? Dulu tuh nyari ban Heeh. yang orinya buat ini tuh susah. Ukurannya berapa sih? 13 kalau nggak salah 13. atau 12,5 gitu. Pokoknya range segitu pokoknya susah tuh dulu tuh. Velgnya makanya nggak dipakai. Kebetulan pas main ke tempat velg ada ini nongkrong dia. Nongkrong ini. Kata yang jual velg ini masih baru. Emang mobil waktu itu si Mirage masih baru. Iya. Berapa? Ya sekian lah. Karena murah, gua ambil. Oh. Itu mobilnya baru turun dari dealer, langsung dijual katanya. Oh, satu set berarti ya. Satu set semuanya. Ada ban serepnya ada. Ban serepnya pakai yang ori. Oh, pakai yang ori. Oh, masih ada yang ori di sini. Ada. Gila. Satu. Pernah nggak sih satu waktu mobil ini kan kalau kita ngomongin soal mobil Eropa ya, entah itu BMW, Mercedes gitu kan, atau bahkan kayak Citroen, Peugeot dan segala macam, kadang-kadang kendalanya adalah si mesinnya panas. Tapi selama tahun 2000 sampai sekarang pernah nggak sih nih kakek dulu pernah cerita sampai mobilnya overheat atau gimana gitu? Bukan kakek sih, saya yang ngalamin. Oh, ngalamin. Gimana tuh? Overheat waktu dibawa ke mana ya? Masih baru-baru itu waktu saya kuliah kemarin tuh. Waktu dibawa ke Ciamis. Terbalik lagi. Agak bangke nih. Waktu dibawa ke Ciamis, saya nggak kontrol si fan-nya itu nggak muter. Oh, bukan nggak muter, Reng. Fan-nya kebalik. Yang harusnya ngambil angin dari luar, ini keluar gitu. Bisa begitu. Waktu itu kesalahan saya waktu bersihin dulu tuh. Oh, habis dibuka. Habis dibuka. Terus tahu-tahu pas lagi jalan mobil tuh berat banget. Apa ini berat? Pas nyampe rumah, dinginin mesin kan biasa dibuka kapnya, didinginin mesin. Udah dari tutup radiator tuh udah bubuk. Gak lama, blep, udah keluar air. Kayaknya itu buat dibikin kopi enak. Airnya matang banget. Bukan masalah matangnya, karatnya Cuk. Karatnya doang sih. Banget sih itu. Cuma diganti, ada yang part diganti tuh. Nggak ada, cuma dibersihin doang. Dibersihin doang akhirnya ya. Jadi berarti diturunin tuh si radiator. Diturunin. Jadi si tips ya buat orang-orang yang punya mobil Eropa tuh, yang utama itu dari cooler, pendinginan lah. Iya, dari pendinginan. Bener. Itu yang utama. Kadang kalau misalkan sempat baca juga ada yang dari Jakarta, lihat di YouTube. Kalau misalkan pengen mesinnya original Eropa, terus pengen awet dipakai di Jakarta, si radiatornya digedein. Digedein benar. Ditambahin. Jadi biar lebih dingin. Baru bisa aman. Kalau ini digedein juga? Belum. Oh, belum. Masih standarnya ya? Masih standar. Tapi masih nggak maksudnya aman gitu ya? Aman sampai sekarang alhamdulillah. Nggak overheat tuh. Sering dibersihin aja. Sering dibersihin aja ya. Soalnya airnya juga pakai air keran. Nggak kebeli air cooler buat khusus tuh. Enggak, kalau pakai air cooler juga buat apa? Bener. Masalahnya ini udah kotor dalamnya. Dari sananya juga udah pakai air ledeng biasa gitu, nggak pakai air cooler. Kalau misalkan ini pakai air cooler sih kurang kerjaan aja kalau kata gue mah gitu kan. Mau rencana sih ya pengen restorasi lagi. Lagi nyari waktunya dulu. Lagi nyari waktu. Barangkali ada yang punya waktu. Yang punya waktu dapat mobil. Enggak. Yang punya waktu terus punya lebih ya boleh disumbangkan. Boleh disumbangkan. DM aja nggak apa-apa. Ya, disumbangkan sambil dibeli juga dong. Jangan. Iya dong. Topar ini pernah ditawar sampai berapa juta? Ini sampai Bang, GoFood sampai 45 juta. Ya, Oke. 45 juta. Bentar kita iklan dulu ya cuy ya. Kopi si Loka Sanes? Mohon. Oh, iya. Siapa Cudi? Mohon. Iya, tuh. Seberapa?
Oh iya. Sip. Nuhun Kang. Wah, nuhun. Selamat. Ya, siap. Unik juga ya, nganterin sampai depan muka. Ini yang keren Jawa sih, Gojek atau Siloka sampai depan muka. Ini. Oh, thank you banget loh. Terima kasih Gojek. Terima kasih Siloka. Nganterin sampai depan muka. Depan muka loh. Ini lagi. Si bapaknya ternyata. Aduh, manusia zaman sekarang ada aja. Wey, Siloka. Thank you nih buat Siloka nih udah nganterin apa namanya? Ada choco cheese sama ini tadi milk tea ya. Milk tea. Cuman ini yang jadi masalah sedotannya cuma satu. Gimana ini? Sedotannya cuma satu ini. Ya sudah tidak apa-apa lah ya. Gua aus, Pak. Ya boleh Pak. diminum sambil kita tanya-tanya lagi gitu kan untuk apa namanya untuk si mobil ini. Terakhir ditawar sampai 45 juta. 45 juta. Enggak dilepas tuh. Enggak, sama kakek enggak. Orang Tasik ya, tapi Orang Tasik yang orang nawarnya. Tasik. Loh, gila juga. Yang nawarnya orang Tasik. Bahkan ada sempet dulu tuh dari Ciawi. Dia tuh sampai bilang dia waktu itu bawa Jazz 2000 berapa, Jazz tahun tua lah pokoknya. Dia tuh sampai bilang si Simangnya balik di mana nih? Bapak, Sedotannya ke bawah satu. oh, satu. makasih Pak, makasih. Enggak apa-apa, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Dianterin sedotan balik lagi. Allah. Saya sudah seudon ternyata balik lagi. Balik lagi aja lah ya. Ada konten seperti ini. Saudara. Ada aja. Aduh, Tidak si apa-apa, tidak apa-apa. bapak. Sambil kita minum ya. Aduh gila. Bener-bener. Aduh. Balik lagi ya. Balik lagi. Tadi ada Jazz tahun tua sampai bilang kayak gini. Pak, ini mobil mau dijual nggak? Sama kakek saya tuh waktu lagi suka nongkrong di depan. Kata kakek tuh, mangga, bantuin sabaraha. Dah cenah. Tos we kieu abi nyanak Jazz. Mangga bapak gaduh artos sabaraha. Dan. Ya, posisinya waktu itu nggak punya duit lah. Iya. Kalau buat nambah ke Jazz ya Iya. minimal harus gocap-gocap aja mah keluar kan. Sama kakek tuh, enggak kalau misalkan nambah bilangnya kayak gitu. Dua kali dia datang ke rumah, kakek teguh waktu itu dipanasin, nggak usah lah, jangan dijual, invest kayak aja. gitu. Dan akhirnya nggak dijual. keluar. Akhirnya nggak dijual ya. Ya berarti kakek udah sayang banget sama mobil. Makanya masa gua cucunya nggak sayang gitu? Iya, bener. Nah itu kalau memang kita kadang-kadang kalau punya barang historikal gitu ya, apalagi peninggalan dari orang tua sebelumnya, emang emosional tuh bener-bener kuat banget gitu. Nggak, yang jadi beratnya tuh waktu kecil, gue tuh udah kenyang banget Sama diasuh sama diasuh. mobil ini. Kemana-mana. Ada satu lagi kakak saya cewek, namanya Kapi Lanjut teh. Sepupu kali ya. Sepupu. Ada sepupu satu lagi suka main sama dia berdua. Sama kakek juga main ke Bantar, renang gitu. Nah, Itu sih yang jadi khasnya dulu tuh, yang inget sampai saat ini tuh kalau misalkan jalan-jalan pasti dengerin lagu keroncong yang tadi. keroncong dari Bunda Hetiku Sandang. Dari si Bunda Hetiku Sandang. Wah gila sih, ini benar-benar nilai historikalnya gede banget, ya kan? Sampai-sampai nggak mau dijual ya? Nggak mau dijual. Nggak mau. Sekali lagi tidak mau dijual, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Tidak apa-apa, nanti boleh langsung menghubungi saja. Oke. Jadi itu mungkin salah satu cerita yang emang historikal banget dari Fiat 127 ya. 127. Punya Ihsan Tapoy. Dan ya gue harapin mobil ini masih terus ada sama dia, gitu kan? Karena ya gue percaya sih gitu kan, sama dia bahwa mobil ini bakal benar-benar dirawat banget. Mudah-mudahan Ya. ada rezeki. Untuk saudaranya ya tolong.
Jangan manas-manasin. Manas-manasin. Jangan nyari orang yang mau beli dengan range harga sekian. Iya, jangan ya. Takut iman saya goyah. Nah, gitu. Ya. Udah ketahuan lah iman goyahnya berapa juta ya. Udah gitu aja. Oke, teman-teman, nanti kita sambung lagi sama episode yang lainnya. Kita bakal mencari atau mungkin nge-hunting mobil-mobil yang memang historicalnya punya ownernya itu benar-benar luar biasa. Bukan cuma mobil sih, review juga untuk motor kita juga bakal kasih tahu buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk follow kita di akun Instagramnya di @gas.kapol untuk di Instagramnya atau mungkin di YouTube channelnya juga Kapol. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Nah, dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya buat tahu info terupdate dari konten-konten kita yang bakal kita upload buat teman-teman semuanya. Sekali lagi thank you banget Poy udah cerita-cerita walaupun sebentar nih ya dan ngawur ngidul. Ditambah tadi memang Gojek gitu ya. Ada aja dong. Tapi nggak apa-apa, lucu deh itu ya. Itu part of funny-nya tuh punchline di situ ya. Enggak itu si Mamang Gojek kenapa nggak berhenti di sana gitu atau gimana gitu. Di depan muka Pak di sini ngalangin kita berdua. Aduh, the best lah Gojek bener. Gak apa-apa, oke. Nanti kita ketemu lagi sama konten-konten berikutnya di Gaspol Otomotif. Salam, gua Adit, sampai ketemu di next episode. Dadah.